Hai anak-anak, kembali lagi bersama saya Ibu Guru Ruth. Kita akan belajar tentang waktu. Kita akan belajar mengetahui waktu. Kalian siap untuk belajar? Yuk kita mulai. Tujuan pembelajaran. Kali ini kalian akan mengetahui tentang waktu. Sekarang mari kita belajar tentang jam. Kalian boleh lihat gambar jam di samping ibu ini ya. Di sini kalian boleh lihat ada jarum menit dan jarum jam. Jarum yang lebih panjang kita sebut dengan jarum menit. Sedangkan jarum yang lebih pendek kita sebut dengan jarum jam. Paham sampai sini ya? Jam terdiri dari 12 jam. Ini menunjukkan angka dari 1 hingga 12. Jam menunjukkan waktu dalam siklus 12 jam, siang dan malam. Oke. Jam memiliki 2 jarum yang tadi Ibu sebutkan. Jarum panjang disebut jarum menit, jarum pendek disebut dengan jarum jam. Jam menunjukkan waktu dari 12 siang hingga 12 tengah malam. Jarum berputar lagi untuk menunjukkan waktu dari 12 tengah malam, hingga jam 12 siang. Paham sampai sini anak-anak ya? Lalu saat jarum jam berada di angka 12 dan jarum jam di angka 9, Ibu ulangi ya. Saat jarum menit berada di angka 12, dan jarum jam ada di angka 9, artinya jam tersebut menunjukkan jam 9. Bagaimana menulisnya? Seperti ini. 9.00. Lanjut. Mengetahui waktu. Kalian boleh lihat sebuah percakapan di samping ibu ya. Hai Tom, lihat pada jam tersebut. Jam berapa sekarang? Dan si Tom menyebutkan berdasarkan gambar jamnya ya. Sekarang jam 8 lewat 25 menit. Karena jarum pendeknya menunjuk ke angka 8. Dan jarum panjangnya menunjuk ke angka 5. Artinya kita sebut itu 25 menit. Sekarang jika kelas matematika memakan waktu 50 menit, jam berapa kelas matematika akan berakhir? Kelas akan berakhir pada jam 9 lewat 15 menit. Atau kita juga bisa mengatakan 9.15 menit. Sekarang kita masuk contoh pertama anak-anak. Lihat, satu lingkaran, satu keliling atau satu lingkaran jam ini, dia memakan waktu pergerakan 60 menit atau setara dengan 1 jam. Jarum panjang bergerak dari 12 ke 1 itu memakan waktu 5 menit. Dari 12 ke 2 dia memakan waktu 10 menit. Dari angka 12 jarum panjang bergerak ke angka 3 dia memakan waktu 15 menit. Begitu juga dia bergerak ke angka 4 memakan waktu 20 menit. Ke angka 5 25 menit. Dan sampai di angka 6 dia memakan waktu 30 menit. Jadi setiap jeda dari 12 ke 1 itu jedanya 5 menit 5 menit. Pasti kalian ingat dong perkalian berapa? Yes, perkalian 5. Ini untuk memudahkan kalian aja. Ibu kasih rahasianya. Perkalian 5. Anak-anak ya. Sekarang kalian boleh lihat tabel ini kembali. Posisi jarum menitnya di sini dan waktu dalam menit. Saat jarum menit berada di angka 1 artinya 1 kali 5. Ingat ya perkalian 5 ya anak-anak. Saat jarum menit berada di angka 2 artinya 2 kali 5. Berapa? 10. Saat jarum menit, anak-anak ya. Saat jarum menit berada di angka 4 artinya 4 kali 5 sama dengan 20 menit. Saat jarum menit berada di angka 5 artinya 5 kali 5 sama dengan 25 menit. Saat jarum menit berada di angka 6, berapa? Yes, 30 menit. Kalau tadi Ibu bilang satu lingkaran penuh 60 menit, berarti kalau sampai di angka 6, kalian boleh lihat gambarnya. Artinya berapa menit dia makan waktu? Iya, 30 menit atau setengah
jam. Paham ya sampai sini anak-anak ya? Kita masuk contoh kedua. Beritahu waktu saat jarum menit berada di 12. Kita lanjutkan tabel yang tadi dengan yang ini anak-anak ya. Tadi hingga angka 6, sekarang angka 7. Saat jarum menit berada di angka 7, artinya dia menunjukkan 35 menit. Saat jarum menit berada di angka 8, dia menunjukkan 40 menit. Saat jarum menit berada di angka 9, dia menunjukkan 45 menit. 9 dikali 5. Saat jarum menit berada di angka 10, tinggal kita kalikan 10 kali 5. Hasilnya 50. Saat jarum menit berada di angka 11, artinya itu 55 menit. Saat jarum menit berada di angka 12, artinya 12 dikali 5 sama dengan 60 menit. Paham ya sampai sini anak-anak ya? 60 menit sama dengan 1 jam. Oke? Atau kalau kita balik, 1 jam sama dengan 60 menit. Saat jarum menit mencapai angka 12, artinya 12 kali 5 sama dengan 60 menit. Tepat 1 jam, seperti yang telah Ibu sampaikan di awal. Ya, diingat ya anak-anak ya. Masuk contoh ketiga. Kita akan belajar membaca jam. Pukul berapakah waktu yang tertera di jam ini? Lihat gambar jamnya. Oke, kalau kita baca pukul 5 lewat 15 menit. Menulisnya seperti ini. 5.15. Kalian lihat kenapa 15 menit? Tadi ingat ya, jarum menitnya bergerak dari 12 ke angka 3. Itu memakan waktu 15 menit. Makanya kita sebut 5.15. Dibacanya 5 lewat 15 menit. Sekarang lihat lagi gambar jam yang berikutnya. Pukul berapakah waktu yang tertera di jam? Pukul berapa anak-anak? Jarum pendeknya ada di antara 1 dan 2. Oke, ada di antara loh. Tidak tepat di angka 2. Ada di antara angka 1 dan 2. Dan jarum panjangnya ada di angka 9. Jadi kita sebut jam berapa? 1 lewat 45 menit. Ditulisnya 1.45 menit. Paham ya sampai sini anak-anak ya? Lanjut, contoh keempat. Pukul berapakah waktu yang tertera di jam? Pukul berapa? Ya, jarum menunjuk jam adalah jam 1 tetapi sebelum jam 2. Jadi ada bit di antara ya anak-anak ya. Jarum jamnya itu, jarum pendeknya itu ada di antara 1 dan 2. Seperti contoh yang sebelumnya. Jadi, lalu jarum menitnya ada di angka 8. Jadi kita bisa sebut jam 1 lewat 40 menit. Paham ya anak-anak ya? Jadi gini anak-anak, di dalam pembelajaran jam, jika jarum panjang sudah lewat dari angka 6 ya, jarum panjang yaitu jarum menit, sudah melewati dari angka 6, jadi jarum pendeknya itu ada di antara. Jadi tidak tepat lagi menunjuk ke angka di atasnya atau di bawahnya. Jadi ada di antaranya gitu. Paham ya? Atau 1.40 menit, jam 1 lewat 40 menit itu kita juga bisa bilang jam 2 kurang 20 menit. Ya, karena 20 menit lagi dia jam 2. Seperti itu. Paham ya? Sekarang kita masuk contoh yang lain. Saat jarum menit berada pada angka 10, artinya 5 dikali 10 sama dengan 50 menit. Jadi waktunya adalah 7.50. Atau bahasa lainnya kita bisa sebut pukul 8 kurang 10 menit. Pukul 8 kurang 10 menit. Artinya 10 menit lagi jam 8. Begitu. Oke anak-anak, pembelajaran kita telah selesai. Kalian dapat melengkapi latihan-latihan dalam buku kegiatan kalian. Sampai jumpa.